Jam 5 pagi. Langit masih biru gelap ketika Arif sudah berdiri di depan gedung kaca raksasa itu. Udara dingin menusuk tulang, tetapi ia menghela napas pelan dan tersenyum tipis. Bismillah, gumamnya. Ia menempelkan kartu identitas ke mesin pemindai, lalu masuk. Lorong-lorong kantor masih sunyi, hanya suara AC dan langkah kakinya yang terdengar. Setiap hari, rutinitasnya sama, menyapu, mengepel, membersihkan meja, mengelap jendela, hingga semuanya tampak mengkilap sebelum para karyawan berdasi datang. Tak ada yang tahu bahwa tangan yang memegang pel itu pernah menulis esai panjang tentang masa depan energi dunia. Tak ada yang tahu bahwa lelaki sederhana itu pernah berdiri di depan ruang kuliah di negeri jauh. Bagi orang-orang di kantor, Arif hanyalah bagian dari perabot. Selalu ada, selalu berguna, tapi jarang dilihat. Sesekali ada karyawan lewat. "Mas, pelan-pelan, jangan sampai bikin licin," kata seorang wanita tanpa menoleh. "Siap, Bu," jawab Arif sopan. Ia terbiasa menerima instruksi, bahkan yang diucapkan tanpa rasa hormat. Bukan karena tak punya harga diri, melainkan karena ia tahu, hidup seringkali lebih keras daripada kata-kata orang. Di ruang pantry, ia berhenti sebentar. Ia melihat bayangannya di kaca, seragam sederhana, tangan yang sedikit pecah-pecah, mata yang menyimpan sesuatu lelah, tetapi juga kuat. "Suatu hari, semua akan baik-baik saja," bisiknya. Bukan mimpi besar yang ia kejar, hanya keinginan agar ibunya tetap sehat dan hutang rumah sakit bisa lunas. Ketika matahari mulai naik, para pegawai berdatangan. Tawa, suara sepatu, dan pembicaraan tentang target bulanan memenuhi ruangan. Arif menyingkir ke sudut, memberi jalan. Mereka berjalan melewatinya tanpa sapaan, seolah ia transparan. Namun di dalam hati, Arif selalu mengulang satu hal yang ia yakini. Pekerjaan tidak menentukan nilai manusia. Cara kita menjalaninya itulah yang memuliakan. Dan dengan keyakinan itu, ia kembali menggerakkan pelnya. Menjalani hari lain sebagai pemuda yang setidaknya untuk saat ini masih belum terlihat. Pintu lift terbuka dengan bunyi ting yang tegas. Seorang wanita berjas hitam melangkah keluar. Langkahnya cepat, matanya tajam. Itulah Linda, CEO termuda dalam sejarah perusahaan itu. Ia naik jabatan bukan karena keberuntungan, melainkan kerja keras, ambisi, dan keputusan-keputusan berani yang sering membuat orang lain gentar. Di ruangannya, tumpukan laporan menanti. Jam baru menunjukkan pukul 8, tetapi Linda sudah menerima 3 panggilan, 2 email bertanda prioritas tinggi, dan 1 komplain dari klien lama. Tidak ada toleransi untuk kesalahan, katanya kepada tim manajer. Dalam rapat pagi yang berlangsung singkat namun penuh tekanan. Bagi Linda, perusahaan adalah medan perang. Jika lengah sedikit, kalah. Jika lambat, tertinggal. Namun, cara berbicaranya yang tajam membuat banyak orang takut, termasuk mereka yang tidak berada dalam lingkaran penting. Orang-orang seperti Arif. Saat Linda berjalan melewati labi, ia melihat lantai masih sedikit basah. Alisnya mengernyit. "Siapa petugas kebersihan di lantai ini?" tanyanya dingin. Arif yang sedang mengepel menunduk. "Saya, Bu." "Hati-hati, kalau ada karyawan terpeleset, siapa yang bertanggung jawab?" Nada suaranya tidak marah tetapi menusuk, dingin, dan membuat udara terasa berat. Arif hanya mengangguk. "Baik, Bu, saya keringkan lagi." Linda berbalik tanpa membalas senyum sopan dari Arif. Baginya, pekerjaan adalah soal efisiensi. Ia tak punya waktu memikirkan perasaan orang. Di ruang kerjanya yang luas, Linda menatap kota dari balik jendela tinggi. Di sana, gedung-gedung menjulang seolah mengingatkannya pada tujuan hidupnya, menjadi yang terbaik. Namun di balik ketegasan itu, ada sesuatu yang jarang terlihat. Takut gagal. Takut suatu hari, semua kerja kerasnya runtuh dalam sekejap. Ketika sekretaris mengetuk pintu, Linda segera menegakkan bahu. "Rapat dengan investor jam 10. Jangan ada kesalahan," ujarnya. Perintah singkat, padat, tanpa emosi. Di lantai bawah, Arif terus bekerja dengan diam. 2 dunia berjalan berdampingan dalam satu gedung. Yang satu memimpin dengan kekuasaan, yang satu bertahan dengan kesabaran. Belum ada yang tahu bahwa suatu hari nanti, kedua dunia itu akan saling menguji dan mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Hari itu, perusahaan kedatangan tamu penting. Seorang investor besar dari luar negeri akan melihat langsung operasional perusahaan. Linda berjalan di depan rombongan, menjelaskan dengan penuh percaya diri. Senyum profesional menghiasi wajahnya, berbeda jauh dari dinginnya saat menegur karyawan. "Arif,
seperti biasa, bekerja lebih awal agar lorong utama bersih sebelum semua orang datang. Namun karena rombongan datang lebih cepat dari jadwal, ia belum sempat mengeringkan seluruh lantai. Ketika Linda melangkah ke lorong, sepatu hak tingginya menginjak bagian yang masih sedikit basah. Ia tidak jatuh, tetapi sedikit kehilangan keseimbangan. Rombongan berhenti. Tatapan Linda langsung tertuju pada Arif. Ini kenapa lantainya masih licin? Suaranya tidak keras, tapi menusuk ke hati. Arif menggenggam gagang pelnya erat-erat. Maaf, Bu, saya baru selesai mengepel, alasan. Linda memotong kalimatnya. Ia memalingkan wajah ke para tamu lalu tersenyum. Namun kata-katanya tetap diarahkan ke Arif. Di perusahaan besar seperti ini, kesalahan kecil bisa jadi masalah besar. Kalau tidak bisa bekerja rapi, lebih baik cari pekerjaan lain. Beberapa karyawan di belakang menunduk, sebagian lagi saling berbisik. Arif merasakan panas di pipinya bukan karena marah, tetapi malu. Investor itu menatap Arif sebentar, seolah menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan hanya petugas kebersihan, melainkan manusia yang baru saja direndahkan di depan publik. Namun Linda sudah berjalan lagi, melanjutkan penjelasan seolah tak terjadi apa-apa. Arif menarik napas panjang. Ia mengelap lantai lebih hati-hati, menahan rasa perih di dadanya. Dalam hati, ia bertanya pelan, apakah di mata mereka, aku benar-benar tak ada artinya? Tetapi kemudian, ia mengingat wajah ibunya, ingat alasan mengapa ia bertahan, dan dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa, suatu saat, Tuhan pasti membalas usaha orang yang sabar. Arif kembali bekerja, tanpa tahu bahwa kejadian kecil hari itu adalah langkah pertama menuju perubahan besar yang menunggu di depan. Malam turun perlahan di kota, lampu-lampu jalan menyala, sementara kendaraan berlalu lalang seperti tak pernah lelah. Arif duduk di tepi ranjang di kamar kosnya yang sempit, dindingnya sederhana, catnya mulai mengelupas. Namun di atas meja kecil, ada satu benda yang selalu ia jaga, sebuah map coklat. Dengan hati-hati, ia membuka map itu. Di dalamnya tersimpan fotokopi paspor lama, beberapa sertifikat, dan sebuah ijazah bertuliskan bahasa asing, Nederlandse Taalinstituut Den Haag. Arif tersenyum samar. Kenangan itu kembali. Dulu, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar manajemen energi di Belanda. Bahasanya sulit, cuacanya dingin. Tetapi ia tidak menyerah. Ia belajar siang dan malam, hingga akhirnya mampu berbicara fasih. Para dosen menyukainya sopan, rajin, dan selalu ingin belajar. Mereka pernah berkata, jika kamu terus seperti ini, masa depanmu cerah. Namun hidup tidak selalu berjalan lurus. Suatu malam, telepon dari Indonesia datang. Suara adik perempuannya bergetar. Mas, ibu masuk rumah sakit. Biayanya besar. Arif menatap langit-langit kamarnya waktu itu. Ia tahu, beasiswa hanya menanggung biaya kuliah. Sementara obat-obatan ibu tidak. Tanpa banyak pikir, ia mengurus kepulangan. Dosen mencoba meyakinkan agar ia bertahan, menawarkan waktu cuti sementara. Tetapi Arif memilih pulang. Tidak ada pendidikan yang lebih penting daripada keluarga, katanya pelan. Sejak itu, semua rencana berubah. Ia bekerja apa saja, mengantar barang, menjaga parkir, hingga akhirnya diterima sebagai tukang bersih. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia memilih bertanggung jawab. Kini, sambil memandangi ijazahnya, Arif menarik napas dalam. Suatu saat, aku akan kembali belajar, gumamnya. Bukan untuk sombong tapi agar ibu bisa bangga. Ia memasukkan kembali dokumen-dokumen itu, menyimpannya rapi seperti menyimpan harapan. Di luar jendela, angin malam berembus pelan. Arif berbaring, menatap-atap. Esok pagi, ia akan kembali ke pekerjaan yang sama. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dalam dirinya adalah keyakinan. Ilmu tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk berguna. Dan waktu itu sedang perlahan mendekat. Meski Arif belum menyadarinya. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda, bukan karena ada masalah, tetapi karena sesuatu sedang dipersiapkan secara diam-diam. Di lantai 3, para manajer berkumpul di ruang rapat. Pintu tertutup rapat, namun bisik-bisik mulai menyebar ke seluruh bagian. Arif yang sedang membersihkan kaca mendengar sepotong percakapan. Katanya, bulan depan ada audit internasional. Dari Belanda, ya? Iya, katanya orangnya ketat sekali. Nama negara itu membuat jantung Arif berdetak sedikit lebih cepat. Belanda, negeri yang pernah menjadi bagian penting hidupnya. Tak lama kemudian, Linda keluar dari ruang rapat. Wajahnya serius,
namun matanya menyimpan api semangat yang berbeda. Ia memanggil kepala divisi satu persatu. Kita akan kedatangan inspektor dari Belanda, katanya tegas. Dia akan menilai sistem, kualitas, dan etika kerja perusahaan ini. Tidak boleh ada kesalahan. Semua mengangguk, sebagian terlihat gugup. Linda melanjutkan, beberapa laporan harus disampaikan langsung dalam bahasa Belanda. Kita sudah mencoba mencari penerjemah, tapi jadwalnya belum jelas. Jadi, semua orang harus mempersiapkan diri. Setelah rapat bubar, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Ada yang merasa takut, ada yang terlihat percaya diri. Namun hampir semua orang merasa tertekan. Di sudut lorong, Arif mendengarkan tanpa ikut bicara. Belanda, audit, bahasa. 3 kata itu berputar-putar dalam pikirannya. Untuk sesaat, ia membayangkan dirinya duduk di ruang kelas lama, mendengarkan dosen berbicara cepat. Bahasa itu asing bagi banyak orang tetapi baginya terdengar seperti teman lama yang tak sengaja ditemui kembali. Namun Arif segera menunduk. Aku hanya tukang bersih, pikirnya. Ini bukan urusanku. Sementara itu, Linda berdiri di depan jendela besar ruangannya, memandangi langit. Audit ini akan menentukan reputasi perusahaan. Kecil saja kesalahan, mimpi yang ia bangun bertahun-tahun bisa runtuh. Ia mengepalkan tangan. Tidak boleh gagal, bisiknya. Dan di tengah segala persiapan besar itu, tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang sering diremehkan sebenarnya memegang kunci yang tak ternilai, kunci yang akan mengubah segalanya. Hari itu, langit tampak cerah tetapi di dalam gedung perusahaan, udara terasa tegang. Setiap meja sudah rapi, setiap dokumen telah disusun ulang berkali-kali. Karyawan berlalu lalang dengan wajah serius. Arif mengelap gagang pintu di labi, memastikan semuanya bersih. Ia memperhatikan jam dinding, 09,3. Beberapa menit lagi, pintu utama terbuka. Seorang pria tinggi dengan rambut sedikit ubanan melangkah masuk, membawa tas kerja hitam. Matanya tajam, namun senyumnya ramah. Petugas resepsionis sedikit terbata-bata menyambutnya dalam bahasa Inggris. Welcome, sir. Please, wait a moment. Pria itu mengangguk sopan. Ia menoleh ke sekeliling, memperhatikan detail kecil yang orang lain mungkin anggap sepele. Arif, yang sedang menyingkirkan ember pel, berhenti sejenak. Ada perasaan familiar. Aksen pria itu, cara ia menyebut kata-kata, semua terasa dikenal. Tak lama, Linda turun dari lift, ditemani beberapa manajer. Selamat datang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh, ucap Linda, berusaha terdengar percaya diri. Inspektor itu tersenyum lalu menjawab, dalam bahasa Inggris yang tenang, terima kasih. Saya senang bisa melihat langsung bagaimana perusahaan ini bekerja. Mereka mulai berjalan menuju ruang rapat. Namun di tengah perjalanan, inspektor berhenti. Ia menatap papan petunjuk lantai, tampak bingung. Excuse me, which way to the meeting room? Maaf, ruang rapat yang mana? Para manajer saling menatap. Mereka mencoba menjelaskan, tetapi kalimatnya berputar-putar. Saat itu, Arif kebetulan lewat. Secara refleks tanpa pikir panjang ia berkata pelan. De vergade ruimtes boven, rechts na de lift. Ikan you begeleiden als you wilt. Ruang rapat ada di atas, belok kanan setelah lift. Saya bisa mengantar Anda jika mau. Inspektor itu menoleh cepat, matanya berbinar. J. spreekt Nederlands, kau bisa berbahasa Belanda? Arif tersenyum sopan. Ya, menir. In bici. Ya, tuan, sedikit. Mereka tertawa kecil lalu berbincang sebentar dengan santai, seolah dua teman lama yang kebetulan bertemu. Para karyawan terdiam. Linda terutama langkahnya terhenti setengah. Ia hanya bisa menyaksikan tukang bersih yang sering ia abaikan. Tiba-tiba berbicara dengan fasih, tenang, dan penuh percaya diri. Inspektor tampak sangat terbantu, bahkan memuji betapa jelasnya penjelasan Arif. Dank J. well, katanya tulus. J. heb me ek geholpen. Terima kasih, kamu benar-benar membantu. Arif menunduk sopan. Sama-sama, tuan. Ketika mereka masuk ke ruang rapat, suasana yang tadinya menegangkan berubah menjadi penuh rasa heran. Di sudut hatinya, Arif merasa sesuatu yang lama ia sembunyikan, akhirnya keluar ke permukaan. Sementara itu, Linda duduk di kursinya dengan pikiran kacau. Selama ini, siapa sebenarnya pemuda itu? Pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan, akhirnya muncul untuk pertama kalinya, dan jawabannya akan mengubah segalanya. Rapat dimulai dengan suasana formal. Laptop terbuka, proyektor menyala, grafik-grafik muncul di layar. Inspektor duduk dengan tenang, mencatat setiap poin. Sesekali ia mengajukan pertanyaan.
Singkat, tajam, langsung menyentuh inti persoalan. Linda menjawab dalam bahasa Inggris. Namun beberapa istilah teknis dalam laporan audit ternyata hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Ia mencoba menjelaskan, tapi terlihat ragu, seperti berjalan di jalan licin tanpa pegangan. Inspektor menunduk, membaca dokumen di tangannya. Keningnya berkerut. Pada bagian ini, katanya, menunjuk tabel. Penjelasan tentang prosedur keamanan tampaknya belum lengkap. Ada kalimat yang ambigu. Para manajer saling berpandangan. Tidak ada yang benar-benar mengerti maksud kalimat tersebut. Saat suasana tegang, inspektor tanpa sadar beralih ke bahasa Belanda. Menjelaskan lebih rinci. Semua orang terdiam kecuali satu orang. Arif, yang diminta duduk di sudut untuk berjaga-jaga, perlahan mengangkat tangan. Maaf, Tuan, ucapnya sopan. Kalimat itu sebenarnya menjelaskan bahwa prosedur akan dilakukan hanya jika indikator mencapai level tertentu. Tapi kata yang digunakan memang bisa menimbulkan dua arti. Inspektor menoleh dan tersenyum puas. Precis, katanya. Tepat sekali. Itulah yang saya maksud. Arif lalu menerjemahkan kalimat itu dengan pilihan kata yang lebih jelas. Lalu menjelaskan kembali dalam bahasa Indonesia agar semua mengerti. Ruang rapat mendadak terasa berbeda. Pegawai yang biasa mengabaikannya kini menatap penuh perhatian. Linda, yang duduk di ujung meja, merasa dadanya berdebar. Bukan karena marah melainkan karena terkejut. Inspektor semakin sering berdiskusi dengan Arif. Menanyakan istilah, meminta pendapat. Bahkan sesekali bertanya apakah ada bagian laporan yang bisa diperbaiki. Dan Arif, dengan kerendahan hati, memberikan jawaban pelan namun sangat jelas. Setelah hampir 1 jam, inspektor menutup mapnya. Perusahaan ini punya potensi besar, katanya. Dan saya sangat terbantu oleh penjelasan dari, siapa namamu? Arif, Tuan, jawabnya. Baik, Arif, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa berat seperti pengakuan yang sudah lama ia tunggu. Linda menatap Arif lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang tukang bersih, melainkan seseorang dengan ketenangan, kecerdasan, dan wibawa. Dalam hati, ia bertanya, bagaimana mungkin selama ini aku tidak menyadarinya? Rapat berakhir dengan tepuk tangan kecil dari beberapa karyawan. Bukan untuk Linda, bukan untuk laporan, untuk Arif. Di luar ruang rapat, ia berdiri sejenak, menghela napas. Ia tidak merasa bangga berlebihan, hanya bersyukur. Ia tidak tahu bahwa momen hari itu baru awal dari perubahan yang lebih besar, yang akan menguji harga diri, bukan hanya miliknya, tapi juga milik Linda. Setelah rapat selesai, orang-orang keluar dengan wajah lega. Beberapa masih membicarakan betapa lancarnya proses audit hari itu. Di lorong, beberapa karyawan menyapa Arif dengan cara yang berbeda dari biasanya. Mas, terima kasih ya, kata salah satu staf IT, tersenyum tulus. Kalau tanpa kamu tadi, mungkin kita panik, tambah yang lain. Arif hanya membalas dengan anggukan pelan. Ia tidak terbiasa menerima pujian, tetapi hatinya hangat. Di sisi lain, Linda berjalan menuju ruangannya tanpa berkata apa-apa. Langkahnya cepat, namun pikirannya kacau. Ia menutup pintu pelan, bersandar pada kursinya, dan menatap meja kerjanya yang selalu rapi. Di kepalanya, kembali terputar adegan tadi. Arif menjelaskan dengan tenang, menjawab pertanyaan rumit, bahkan memberi masukan yang membuat inspektor mengangguk kagum. Sementara itu dirinya, sang CEO, hanya bisa diam dan menyaksikan. Untuk pertama kalinya, Linda merasa kecil, bukan karena posisinya berkurang, melainkan karena egonya yang selama ini begitu tinggi, tiba-tiba runtuh. Ia teringat saat menegur Arif di lorong, saat mempermalukannya di depan investor, saat memandangnya seolah bukan siapa-siapa. Dan kini, kenyataan menamparnya. Selama ini, ia telah salah menilai manusia. Ketukan pelan di pintu memutus lamunannya. Masuk, ucapnya. Arif berdiri di ambang pintu, membawa daftar kebersihan seperti biasa. Oh, iya, taruh saja di meja, kata Linda. Namun ia ragu, ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tetapi kata-kata itu terasa berat. Arif, panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh. Ya, Bu, Linda menatapnya. Wajahnya tidak lagi dingin, ada rasa malu yang jelas terlihat. Aku tidak tahu, katanya perlahan. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu. Arif tersenyum sederhana. Saya hanya kebetulan pernah belajar. Bu, tidak ada yang istimewa. Linda menggeleng. Bukan, yang istimewa adalah sikapmu. Suara Linda terdengar jujur,
Kamu tetap bekerja keras, meski orang termasuk aku merendahkanmu. Sesaat ruangan itu hening. Maaf, lanjutnya, hampir berbisik. Maaf karena selama ini aku memandangmu hanya dari seragammu. Arif menunduk sopan. Tidak apa-apa, Bu, setiap orang punya penilaiannya sendiri. Jawaban sederhana itu justru menusuk lebih dalam dari kritik manapun. Setelah Arif keluar, Linda duduk lama dalam diam. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini memberi perintah, memutuskan nasib orang lain. Ia baru menyadari sesuatu. Kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan kesombongan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Linda tidak hanya memikirkan laporan, keuntungan, atau reputasi. Ia memikirkan manusia, dan di sudut gedung yang luas itu, ia tahu bukan perusahaan saja yang sedang diuji, dirinya pun demikian. Beberapa hari berlalu sejak audit, hasil resmi akhirnya diumumkan. Perusahaan lulus dengan nilai sangat baik. Di aula besar, seluruh karyawan berkumpul. Linda berdiri di podium dengan mikrofon di tangannya. Kali ini, ekspresinya berbeda. Tenang, tidak lagi kaku. Terima kasih atas kerja keras semua orang, ucapnya. Tapi ada seseorang yang jasanya tidak bisa kita abaikan. Ruangan langsung hening. Seorang yang mungkin selama ini tidak banyak kita lihat, namun memberikan bantuan yang sangat berarti saat audit. Linda menoleh ke arah Arif yang berdiri di belakang. Arif, ke depan. Langkah Arif terasa berat, tapi ia maju juga. Tatapan semua orang tertuju padanya tidak lagi meremehkan, melainkan menghargai. Linda tersenyum kecil. Karena dedikasi dan kerendahan hatimu, perusahaan ingin menawarkan posisi baru, asisten administrasi internasional, dengan pelatihan bahasa lanjutan dan program pengembangan karier. Beberapa orang bertepuk tangan, yang lain tampak kagum. Arif terdiam, air hangat menepi di sudut matanya, namun ia menahannya. Terima kasih, Bu. Suaranya bergetar. Saya akan bekerja sebaik mungkin, tapi izinkan saya tetap sederhana. Linda mengangguk. Sederhana tapi bermartabat. Itu pelajaran terbesar yang kau beri pada kami. Setelah acara selesai, inspektor yang masih berada di kota itu menghampiri Arif. Kamu punya masa depan cerah, katanya. Jangan pernah meremehkan dirimu lagi. Arif tersenyum, menyalami pria itu. Di hatinya, ada perasaan damai. Perjalanan panjang yang penuh sabar akhirnya membuahkan hasil. Malamnya, Arif pulang ke kos. Ia membuka map coklatnya sekali lagi. Kali ini bukan dengan rasa rindu, melainkan keyakinan. Ia menatap ijazah dari Belanda, lalu menutup map itu dengan hati tenang. Bu, bisiknya dalam doa. Perlahan, mimpi kita mulai kembali. Di waktu yang sama, Linda duduk sendirian di ruangannya. Ia menulis catatan kecil yang ditempel di sudut meja kerjanya. Lihatlah manusia bukan seragamnya. Mulai hari itu, cara ia memimpin berubah. Lebih tegas, tetapi juga lebih manusiawi. Dan Arif, ia tetap datang pagi-pagi, tetap menyapa ramah, tetap bekerja dengan hati hanya kini. Ia tidak lagi tak terlihat, karena semua orang akhirnya mengerti. Martabat tidak diukur dari jabatan, melainkan dari ketulusan dan keberanian untuk tetap rendah hati. Bahkan ketika direndahkan, cerita mereka belum berakhir. Namun satu hal sudah pasti, kesempatan bisa datang pada siapa saja, terutama bagi mereka yang tak pernah berhenti berusaha.